Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan siang hari yang penuh keberkahan ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang Maha Sami'ul Basir, yang Maha menyimak, yang Maha memperhatikan, menjadikan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini menjadi salah satu wasilah turunnya rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam, uswah dan qudwah kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ujung bulan Rabiul Awal memasuki bulan Jumadil Ula, kita kembali akan melaksanakan beberapa rangkaian ibadah yang sudah tentunya menjadi rutinitas ritual kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Namun tentu juga dalam masalah kekinian, di saat situasi yang senantiasa berubah dan tentu saja ada ketidaktentuan. Setelah kemarin kita melewati masa yang begitu berat dengan adanya wabah pandemi COVID-19, dan pada saat ini kita sudah melewati itu semua. Tapi para pakar, ahli ekonomi, ahli politik mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi sebuah masa yang tidak akan kalah jauh beratnya dengan masa pandemi, yaitu kita akan masuki masa resesi, yang mana masa resesi ini sudah mulai bergejolak di belahan dunia yang lain, di Eropa, di Inggris, di Cina, dan yang lain-lainnya. Mereka sudah merasakan akibat dari adanya gerakan atau resesi.
Ini seperti waktu dulu kita awal-awal di tahun 2020 atau 2019 akhir, ketika kita pertama kali mendengar akan adanya wabah COVID dan kita merasa kita tidak akan merasakan imbasnya, tapi akhirnya kita merasakan imbasnya akan merata sampai bertahun-tahun lama. Maka ini pula buat para pakar, kita pun akan menghadapi gelombang ujian yang selanjutnya, itu masa-masa krisis. Namun apapun yang terjadi bagi kita, bagi jiwa orang yang beriman dan bertakwa, tentu saja itu semua bukanlah menjadi sebuah hal yang menjadikan berat hati. Selama hatinya senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajibannya, atau dalam kata lain dia mendefinisikan arti kata takwa yang senantiasa selama ini terjemahkan, yaitu menjalankan segala perintah Allah walaupun hati kita berat untuk melaksanakannya, dan menjauhi seluruh larangan Allah walaupun hati kita condong untuk melaksanakannya. Maka dengan bekal takwa ini, insya Allah kita akan bisa mampu melewati apapun halangan, rintangan, baik lahiriah maupun batiniah, mau itu ujian kesehatan, ekonomi, politik, apapun, selama kita mempunyai iman dan takwa dalam hati, insya Allah menjadi pegangan kebahagiaan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan garansi kepada orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar dari setiap ujian yang menimpa dirinya. Dan Allah juga akan memberikan kepadanya jalan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka olehnya. Dan yang terakhir, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan segala kebutuhan. Berkaitan dengan takwa ini, bukanlah merupakan sebuah hasil, sebuah perjalanan atau ikhtiar instan, tapi takwa ini merupakan sebuah amal perbuatan kita, sebuah proses yang harus senantiasa kita ikhtiarkan. Maka dalam meraih takwa ini tidak ada salahnya pada kesempatan khutbah Jum'ah yang mulai ini kita mendengarkan kepada para salafus saleh tentang bagaimana mereka menjalani takwa. Dahulu para ulama salafus saleh, diantaranya Abdullah bin Aun, mereka memberikan penjelasan dalam berbagai kitabnya, menerangkan kepada kita bahwa dahulu kami para salafus saleh kalau bertemu dengan sesama kami, dengan teman dan kerabat, kami senantiasa mewasiatkan kepada diri kami dengan 3 perkara. Bahkan ketika kami pun berjauhan dengan mereka, maka kami pun saling menasihati 3 perkara ini dengan saling berkirim pesan lewat tulisan. Apa saja 3 wasiat yang senantiasa mereka nasihatkan di antara para ulama salafus saleh ini? Ada 3 perkara. 3 perkara ini semoga menjadi salah satu cara kita untuk mendapatkan kesempurnaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mereka dahulu para salafus saleh ketika bertemu dengan sama mereka menasihatkan dengan nasihat yang pertama, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Yang pertama adalah barang siapa yang dia beramal untuk akhiratnya, maka kafahullahu amra dunyahu. Satu jaminan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan urusan dunia. Tentu saja
saja nasihat yang diulang oleh para ulama salafus saleh ini bukan tanpa dasar, bukan tanpa dalil. Di antaranya banyak sekali dalil tentang keutamaan orang yang mempunyai hammuhul atau hikmah atau motivasi untuk senantiasa menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Di antaranya hadis dari riwayat Imam At-Tirmidzi, "Man kana hammul akhirah jama'allahu dunyahu." Yang pertama adalah barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan segala urusan dunianya. Yang kedua adalah wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Barang siapa orang yang senantiasa menghadirkan hatinya untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, yaitu yang kedua, Allah akan hujankan kekayaan dalam hatinya. Berupa apa? Berupa rasa qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup, merasa tenang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang sedikit disyukuri, maka akan mengundang lagi yang lebih besar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ghinahu fi qalbi, dengan rasa sifat warok. Apa itu warok? Itu sikap kita taufik dari Allah SWT, yaitu untuk menghilangkan kita dari hal-hal yang syubhat dan madarat dalam rangka mendekatkan kepada Allah SWT. Dengan apa lagi Allah SWT memberikan kekayaan dalam hati kita? Dengan taufik kita bisa berbuat zuhud. Apa itu zuhud? Yaitu kita meninggalkan yang mubah dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara adalah keutamaan orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, yaitu wa'atadhu dunya wa hiya raghibah. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan hidayah. Kenapa? Karena dia tahu dunia itu fana. Fana itu tidak akan kekal selamanya. Sesuatu yang ada kita hari ini, baik itu harta, keluarga, jabatan, bahkan nyawa diri kita pun semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan istirja kita ketika kita mendapatkan musibah sayyi'ah yang terakhir dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Nasihat yang kedua yang para ulama salafus saleh senantiasa mereka wasiatkan di antara mereka adalah man aslaha sariqatahu aslahallahu ala niyatahu. Ini penting sekali, yaitu barang siapa yang memperbaiki batiniahnya, maka Allah berjanji akan memperbaiki lahirnya. Selama ini kita sibuk memperbaiki lahir kita. Ada orang yang sibuk berolahraga agar apa? Agar tubuhnya sehat. Istri kita, pasangan kita sibuk bersolek agar apa? Agar nampak indah lahirnya. Tapi ada yang kita lupa, hati kita perlu untuk juga bersolek. Bahkan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, man aslaha sariqatahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki yang tidak nampak dalam hatinya, yaitu hatinya, batiniahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki batinnya, memperbaiki kehidupannya, memperbaiki hal-hal yang menjadi rezekinya, memperbaiki segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Ini pula yang menjadi kenapa Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak tidak akan menerima harta dan banyaknya keturunan kita kecuali kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan hati yang selamat. Hati yang selamat itu dengan apa? Dengan kita senantiasa menghadirkan niat ikhlas. Juga dalam ibadah tidak cukup dengan ikhlas, itu juga kita memperbaiki tata cara atau kaifiat, senantiasa kita belajar mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari nanti di akhirat kelak tidak akan berguna malun wala banun,
banyaknya harta, banyaknya anak keturunan kita. Ila man atallaha biqalbin salim. Kecuali apa yang berguna? Kecuali seorang hamba menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Jadi bersih dari apa? Bersih dari cinta dunia yang berlebihan, bersih dan selamat dari menggabungkan selain Allah Subhanahu wa taala, dan selamat dari jebakan syahwat dan syubhat yang senantiasa menghampiri kita. Tentu saja kita tidak mampu untuk melewati itu semua tanpa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nasihat yang ketiga yang menjadi kunci nasihat di antara para salafus saleh, yaitu man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Inilah yang menjadi kunci. Mungkin banyaknya kekacauan, kecarut mautan di antara kita adalah akibat buruknya hubungan kita dengan Allah SWT. Dalam nasihat disebutkan, man aslaha bainahu wa bainallah, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Selama ini kesulitan kita dalam keluarga, kesulitan kita dalam bermasyarakat, kesulitan kita dalam bernegara, dan apapun itu, marilah sama kita muhasabah. Boleh jadi inilah dari diri kita yang paling dekat, mungkin akibat buruknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah baik dengan hubungan dengan Allah, maka Allah SWT berjanji akan memperbaiki hubungan kita, baik yang skalanya kecil maupun yang besar, sebesar apapun semuanya dalam jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah 3 nasihat singkat yang para ulama salafus saleh senantiasa wasiatkan di antara mereka. Semoga yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum.